Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan sebuah review buku yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, yaitu Hard Money Revolution Bitcoin versus Emas. Menguasai ekonomi global karya Ada Andri Hendriadi. Kenapa buku ini penting? Karena kita hidup di era perubahan besar. Kita melihat harga barang naik, inflasi yang merayap, mata uang yang melemah, dan di sisi lain muncul inovasi baru di dunia finansial seperti Bitcoin dan aset kripto lainnya. Buku ini mengajak kita untuk berpikir ulang, uang seperti apa sih yang akan bertahan di masa depan? Apakah emas yang sudah ribuan tahun digunakan manusia? Atau Bitcoin yang baru berusia belasan tahun tapi sudah menggegerkan dunia? Nah, selama kurang lebih 20-25 menit ke depan, saya akan mengupas isi buku ini mulai dari konsep dasar, perbandingan emas dan Bitcoin, sampai pada prediksi masa depan sistem keuangan global. Mari kita mulai. Buku ini ditulis oleh Ade Andri Hendriadi, seorang akademisi dan praktisi di teknologi informasi. Beliau punya banyak sertifikasi, seperti dalam bidang keamanan cyber, blockchain, dan teknologi keuangan. Jadi perspektif yang beliau sampaikan tidak hanya teoritis, tapi juga didukung pengalaman nyata di dunia industri. Hal ini penting karena kita membahas Bitcoin atau emas. Kita tidak hanya bicara soal angka dan teori, tapi juga soal sistem global yang kompleks dari teknologi, ekonomi, sampai politik. Jadi, buku ini punya fondasi yang kuat dari sisi keilmuan maupun praktik. Next. Buku ini terdiri dari 15 bab. Bab-bab awal menjelaskan apa itu hard money dan mengapa penting. Kemudian, bab selanjutnya membahas sebagai bentuk hard money tradisional, lalu Bitcoin sebagai bentuk hard money baru. Setelah itu, buku ini masuk ke bagian perbandingan langsung antara Bitcoin dan emas. Bagaimana keduanya menghadapi krisis, bagaimana negara-negara mengadopsinya, sampai ke studi kasus nyata seperti El Salvador atau Venezuela. Menariknya, buku ini juga membahas sisi sosial, etika, bahkan filosofi di balik uang. Dan puncaknya adalah prediksi visi keuangan global di tahun 2050. Jadi isinya benar-benar lengkap dari hal teknis sampai nilai-nilai yang lebih abstrak. Next. Sebelum kita bahas emas dan Bitcoin, kita harus paham dulu konsep hard money. Hard money adalah bentuknya uang yang nilainya tidak bergantung pada pemerintah atau kebijakan moneter, tetapi pada kelangkaan dan kepercayaan alami masyarakat. Ada 4 ciri utama dari hard money. Yang pertama ada scarcity atau kelangkaan. Jumlahnya terbatas sehingga nilainya bertahan. Yang kedua durability atau tahan lama. Emas tidak berkarat, Bitcoin tidak bisa dihapus begitu saja. Yang ketiga ada fungibility. Setiap unit bernilai sama. 1 ons emas sama dengan 1 ons emas. 1 Bitcoin yang sama dengan 1 Bitcoin. Lalu yang terakhir ada portability, yaitu sangat mudah dipindahkan. Kenapa ini penting? Karena uang fiat yang dipakai sehari-hari tidak memenuhi ciri ini. Rupiah atau dolar bisa dicetak tanpa batas. Itulah sebabnya inflasi muncul. Hard money dianggap solusi untuk menjaga stabilitas nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Next. Emas adalah bentuk hard money paling tua. Peradaban Mesir, Romawi, hingga kerajaan-kerajaan Asia semua menjadikan emas sebagai simbol kekayaan. Bahkan standar emas pernah menjadi sistem moneter internasional. Kekuatan emas ada pada konsistensinya. Sejak ribuan tahun lalu, emas mampu menjaga daya beli. Contoh klasik di zaman Romawi, 1 ons emas bisa membeli toga. Nah, sekarang 1 ons emas masih bisa membeli setelan jas berkualitas. Artinya daya membelinya tetap. Namun, emas punya kelemahan di era modern. Pertama, sulit dipindahkan dalam jumlah besar. Kedua, tidak praktis untuk transaksi kecil. Bayangkan kalau mau beli kopi atau beras atau apapun yang murah-murah itu pakai emas, tentu sangat merepotkan. Jadi meski emas kuat sebagai penyimpan nilai, dia kurang relevan untuk ekonomi digital. Next. Bitcoin muncul setelah krisis finansial 2008, saat kepercayaan masyarakat pada bank dan pemerintah runtuh. Diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, Bitcoin dirancang sebagai alternatif uang digital yang bebas dari manipulasi. Kelebihannya jelas, suplai terbatas, yaitu hanya 21 juta, transparansi transaksi lewat blockchain,
desentralisasi sehingga tidak ada otoritas tunggal, Bitcoin bisa ditransfer ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Bahkan miliaran rupiah bisa dikirim hanya lewat smartphone. Namun tantangannya juga besar nih. Harga Bitcoin bisa naik turun tajam, sangat volatile. Regulasi berbeda-beda antar negara. Ada yang mendukung, ada juga yang melarang. Dan konsumsi energi untuk mining jadi sorotan dunia. Tapi tetap saja, dalam 15 tahun saja, Bitcoin berhasil menembus sistem keuangan global. Bahkan perusahaan besar seperti Tesla dan negara seperti El Salvador mulai mengadopsinya. Ini menandakan ada sesuatu yang serius pada Bitcoin. Next. Kalau dibandingkan emas, jelas lebih stabil dan punya sejarah ribuan tahun. Ia diterima lintas budaya dan negara. Bitcoin lebih baru tapi lebih efisien, lebih fleksibel dan cocok dengan dunia digital. Jadi, bukan soal siapa yang menang, tetapi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Emas tetap jadi cadangan jangka panjang, nah Bitcoin jadi alat transaksi global. Kombinasi ini bisa menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus global. El Salvador tahun 2021 menjadikan Bitcoin sebagai alat bayar sah. Ini langkah berani, tetapi memicu pro dan kontra di global. Yang kedua ada Venezuela. Karena inflasi parah, rakyat banyak beralih ke Bitcoin untuk bertahan hidup. Yang terakhir, lalu ada Tesla dan MicroStrategy memasukkan Bitcoin ke neraca perusahaan mereka. Ini menunjukkan kepercayaan korporasi besar pada Bitcoin. Sementara itu, yang terakhir ada Cina dan Rusia, justru memperkuat cadangan emas mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Artinya, baik Bitcoin maupun emas benar-benar digunakan dalam praktik nyata, bukan sekedar teori. Next. Buku ini juga menyinggung dimensi sosial. Bitcoin memberikan kebebasan finansial karena setiap orang bisa mengendalikan uangnya sendiri tanpa bank. Tapi kebebasan ini butuh tanggung jawab besar nih. Kalau lupa password, uang bisa hilang selamanya. Ada juga isu lingkungan. Karena mining Bitcoin boros energi, ada yang bilang ini merusak bumi, meski banyak miner beralih ke energi terbarukan. Selain itu, literasi finansial jadi penting juga nih. Tidak semua orang siap dengan konsep dompet digital, private key, dan sebagainya. Intinya, keamanan yang eh, berdasarkan teknologi. Kalau salah paham, justru bisa rugi besar. Jadi, adopsi hard money bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kesiapan sosial masyarakat. Next. Visi penulis. Pada tahun 2050 kita mungkin masuk ke era post-fiat. Artinya uang fiat bukan lagi pusat sistem keuangan. Sebaliknya akan ada kombinasi emas, Bitcoin, lalu juga ada teknologi baru seperti blockchain, AI, bahkan mungkin quantum computing. Tokenisasi emas bisa membuat emas lebih praktis, sementara Bitcoin bisa menjadi pondasi ekonomi internet. Generasi muda yang lebih akrab dengan digital kemungkinan besar akan memilih Bitcoin, tapi emas dengan sejarahnya tetap akan bertahan. Jadi masa depan mungkin bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan keduanya. Next. Nah, kelebihan buku ini jelas, bahasanya sederhana, mudah dipahami meski topiknya juga sangat berat. Penulis memberikan banyak contoh nyata dari negara sampai perusahaan. Dan yang paling penting, buku ini relevan, apalagi kita sedang menghadapi inflasi, krisis global, dan percepatan digitalisasi. Next. Kurangannya adalah fokus terlalu dominan ke Bitcoin dan emas. Padahal saat ini ada fenomena lain seperti stablecoin dan CBDC, mata uang digital bank sentral yang juga penting untuk dibahas. Namun ini tidak mengurangi nilai buku secara keseluruhan. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan poin utama buku ini, yaitu emas dan Bitcoin bukan pesaing mutlak. Emas tetap relevan sebagai penyimpan nilai tradisional. Bitcoin menjadi inovasi digital yang bisa mendorong sistem keuangan lebih terbuka dan transparan. Jadi solusinya bukan memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya untuk menciptakan sistem yang lebih stabil. Saya merekomendasikan buku ini untuk mahasiswa, investor, dan siapapun yang ingin memahami masa depan keuangan global. Makasih udah menyimak review ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.